kasih pada pagi hari ini. Jika Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, memberikan kehidupan, kedamaian, kesejahteraan, dan sukacita yang besar dalam hidup kami, sehingga kami tetap semangat berapi-api, berkobar-kobar untuk memuji dan menari, bahkan berlomba-lomba demi nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Bapa, saatnya kami akan merenungkan kebenaran dan firman-Mu. Firman-Mu ini adalah kekuatan yang ilahi, kekuatan yang dasar, kuat dan penuh dengan kuasa yang dahsyat. Oleh sebab itu dalam hidup kami kekuatan dan kuasa-Mu ini, agar kami sempurna di hadapan, lebih baik lagi dalam segala hal, baik segi ekonomi, baik segi fisik, mental, jasmani dan rohani, dan kesehatan kami semua Tuhan pelihara dengan firman-Mu dan kebenaran ini, dan membukakan 1000 kata, 1000 ucapan untuk menyampaikan firman yang baik, yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, saudara yang kekasih, yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Oke, bangkit dan berdiri. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, amin. Judulnya firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, yaitu hidup adalah kasih karunia. Amin. Hidup ini adalah kasih karunia. Jangan ada yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Ada nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Itu salah ya. Kalau hidup ini bukan untuk kesempatan, kayak kita yang mau masuk jasa ya, di perusahaan A, perusahaan B, atau pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, kerja di pemerintahan mau cari kesempatan, kerja di perusahaan mau cari kesempatan. Ya, sebenarnya hidup ini bukan cari kesempatan, tetapi hidup ini adalah karena kasih karunia, karena anugerah. Nah, jadi kalau bekerja, kalau berusaha, atau jadi karyawan, jadi pemimpin, memimpin di sini, ya harus karena kasih karunia, ya bukan karena kesempatan atau cari kesempatan. Baik, ini adalah sebagai pendahuluan kita. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita simak satu persatu ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh ya, beroleh hidup yang kekal. Ya, bahasanya bukan diperoleh, tetapi beroleh ya. Kalau diperoleh ini ya diberi ya dari orang lain ya, tapi kalau beroleh langsung kepada pusatnya yang memberi, yaitu Allah itu sendiri atau Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Kenapa di sini ayat ini? Ya, saya angkat ini karena apa? Karena melatar belakangi kita semua adalah orang yang berdosa. Jadi kita ini adalah semua orang-orang yang dosa. Ya, kalau orang-orang yang berdosa, Tuhan memerlukan yaitu jawaban untuk menghilangkan dosa. Kalau orang dihukum ya karena dosa atau karena salah, misalnya nyolong PT, nyolong sapi, ya perampok, ya pembunuh dan lain sebagainya, bahkan narkoba yang sekarang narkoba sekarang ini luar biasa. Tontonan. Kalau dulu zaman kecil saya mendengar ya khotbah. Karena narkoba itu ya sampai di sini, sampai di Kilauan saja. Kilauan saja yang dimusnahkan oleh Bapak polisi ya. Tetapi sekarang ini kok tontonan ya. Jadi ada yang kemarin yang dimusnahkan sama Bapak Presiden Prabowo Subianto itu ya tontonan ya, narkoba yang dimusnahkan. Nah, itu artinya apa? Sangat besar dosa ya.
dosanya sangat besar, salahnya sangat besar. Bisa jadi apa? Hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya tidak sedikit sekarang. Narkoba, ya, pengguna paling tidak di situ hukumannya 5 tahun, 10 tahun. Tetapi pengedar, ya, sampai hukuman mati bahkan seumur hidup. Nah, itu adalah satu bentuk apa itu namanya? Kesalahan dan dosa. Demikian pula di sini kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, ya, perlu tahu adanya kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan di sini, ya. Melatar belakangi firman ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Jadi tidak ada seorang pun yang mengklaim dirinya adalah benar. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kata semua di sini tidak ada yang tidak berdosa. Kata semua di sini adalah seluruhnya, ya, mulai dari yang bayi, ya, bayi itu sudah berdosa karena apa? Naturnya orang berdosa, ya, jangan kira bayi itu tidak berdosa. Nah, jadi ada perbincangan atau perdebatan. Kalau orang mati masih bayi itu, ya, apakah masuk surga atau neraka? Tahu karena dosa. Ya, kalau natur orang yang kudus, ya, kita akan masuk surga. Natur kita natur siapa? Ya. Nah, itu walaupun itu bayi, walaupun itu mati dengan cara apapun, ya, tetap berdosa. Ya, bagi kita di sini yang penting apa itu, ya? Penyelamatan, penebusan, pembebasan dari dosa, pengudusan, pembenaran. Yang harus dibenarkan, yang harus dikuduskan, ya, dari dosa itu bagaimana caranya? Bagaimana kita harus melakukan itu? Ya, bukan kita yang melakukan, tetapi firman Allah. Firman Allah yang menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu pun manusia yang tidak berdosa. Malaikat semua berdosa. Ya, ya, kalau deskripsi dosa, wah, jutaan. Ya, sekarang ini apa? Ya, seperti dosa yang biasa anak muda misalnya, ya, banyak, ya, di situ, ya, begadang malam, ya, ada dijelaskan di situ prisek, oral seks, ya, ya, monogami, poligami, ya, apa bigami dan sebagainya, ya. Ini banyak sekali hal dosa. Kalau kita deskripsikan tidak muat jagat ini. Karena apa? Saking banyaknya orang berdosa sehingga hilang kemuliaan. Ya, tetapi perlu dikuduskan. Dikuduskan oleh apa? Oleh apa? Oleh darah. Jadi kalau zaman perjanjian lama, di sini pengudusannya apa? Pakai darah. Saudara-saudara yang kekasih, ya. Dalam perjanjian lama dikuduskan pakai darah, yaitu darah sapi, darah domba, darah kerbau, ya, pokoknya yang bisa dibuat untuk pengudusan itu adalah, kalau zaman Torah itu binatang yang berkuku, ya, berkuku belah, kayak sapi misalnya, ya, kuda tidak bisa untuk pengudusan. Ya, paling kecil di situ adalah domba dan paling kecil lagi di situ adalah burung. Ya, burung merpati atau burung terkubur, yaitu untuk pengudusan pada zaman Torah. Nah, jadi artinya itu disembelih, darahnya dicurahkan ke misbah Allah, ya, untuk itu menjadi kudus. Tetapi sifatnya hanya temporer, sifatnya hanya sementara. Tetapi kekudusan di sini yang dimaksud kekudusan yang kekal. Kekudusan yang kekal di sini sifatnya permanen. Amin. Permanen itu tidak bisa diganggu-gugat, permanen itu tidak bisa dirubah dengan campur, dengan perbuatan apapun, dengan isu-isu apapun, ya, tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dirubah. Apa itu pengudusannya? Darah Kristus, darah perjanjian anak domba Allah bagi umat kita manusia adalah hanya darah Kristus yang bisa menguduskan, bisa membenarkan, ya, bisa membebaskan dosa-dosa kita sebagai umat manusia, ya, yang percaya kepadanya, yang dipanggil, yang dipilih, yang ditetapkan sesuai dengan rencana untuk diselamatkan. Ya, siapa? Semua orang yang percaya. Semua orang yang percaya itu siapa? Bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, negara-negara, dan seluruh dunia ini, ya, akan diselamatkan
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal adalah milik orang-orang yang percaya, milik orang-orang Kristen, milik orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya, jadi jangan ada yang tawar hati, jangan ada yang bimbang lagi kekristenan, atau orang Kristen harus punya keyakinan, harus yakin bahwa kita semua akan masuk surga. Tidak ada seorang Kristen pun yang akan masuk neraka. Ya, ada alasan, ada isu-isu. Ya, katanya ada Kristen KTP, ada Kristen ini dan itu, dan jangan katakan Kristen itu adalah melatar belakangi dari orang percaya, orang beriman. Kristen artinya Kristus. Ya, orang Kristen artinya orangnya Kristus. Jadi orang yang sudah mengaku dalam mulut dan menyimpan di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua orang tua selamat. Semua orang Kristen masuk surga. Semua orang Kristen masuk surga. Semua Kristen diselamatkan. Amin. Jangan ada khotbah yang suam-suam. Jangan ada khotbah yang bahwa orang Kristen masih ada harus begini dan begitu baru bisa selamat. Harus ada perbuatan baik. Harus melakukan apa lagi orang Kristen? Ya, ada yang mengatakan di sini apa itu? Ya, menjaga kekudusan. Saya mendengar ada acara di dalam televisi mengatakan, anak muda, engkau harus tetap menjaga kekudusan. Artinya apa? Ya, yang jaga tetap jaga, ya, yang perawan tetap perawan. Jadi yang perawan belum pernah disenggol jaga, yang jaga juga belum pernah disenggol perempuan. Nah, itu yang dimaksud. Tetapi konsep seperti itu tidak benar. Kenapa? Menjaga kekudusan itu tidak bisa. Siapa yang bisa menjaga kekudusan? Apa yang bicara itu bisa menjaga kekudusan? Saya tidak percaya kalau yang bicara itu, ya, pembicara yang ada di dalam televisi itu menjaga kekudusan. Ya, saya nggak percaya ya. Nah, tidak ada yang seorang yang bisa menjaga kekudusan. Kita lihat saja di sini. Ya, dosa manusia yang ada dalam oral seks, free seks, ya, poligami dan lain sebagainya. Ya, ini terjadi di mana-mana. Itu yang sepengetahuan atau yang tidak sepengetahuan, kumpul kebo dan lain sebagainya. Itu adalah semua dosa yang tidak benar. Ya, jadi kalau orang bisa menjaga kekudusan itu bohong. Ya, bohong sekali. Lebih baik mengakui dosanya di hadapan Tuhan Yesus. Engkau orang Kristen, orang yang percaya, engkau sudah mendapatkan pengampunan dosa. Tak usah di sini mengatakan apa pembicaraan isu-isu dosa, tetapi dosa sudah dihapus oleh darah Kristus. Dosa sudah dilenyapkan oleh darah Kristus. Amin. Ya, di sini Yohanes 16 ayat 3 di sini berhubungan dengan ya semua oleh karena kasih karunia. Tadi sudah ada saya katakan Efesus ya pasal 2 ayat 1 hingga sampai yang keempat mengatakan bahwa ya latar belakang daripada firman Allah ini karena dosa-dosa manusia, karena perbuatan dosa, karena semua berbuat dosa. Nah, oleh sebab itu di sini perlu adanya solusi, perlu adanya jalan keluar. Dosa tidak bisa dihapus dengan manusia, dosa tidak bisa dihapus dengan hukuman, baik itu hukuman negara maupun hukuman adat dan sebagainya. Tetapi dosa di sini hanya bisa dihapus dengan darah Yesus Kristus itu sendiri, darah yang kudus, darah yang penuh pengampunan, dengan kasih-Nya yang berlimpah-limpah, itu yang dapat menguduskan. Amin. Ya, di sini dikatakan bahwa ya Efesus pasal 2 ayat 5 mengatakan, Efesus pasal 2 ayat 5 telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh apa? Kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Jadi kalau kita mau dikuduskan, mau diselamatkan, itu karena kasih karunia. Kasih karunia Allah. Kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih Allah itu bukan kecil, kasih Allah itu bukan sedikit. Kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu luber, luas, ya, amber, berlimpah, banjir kasih Allah.
Ya, kita bisa melihat banjir yang ada di Jakarta itu tidak ada yang tidak kena. Ya, pada saat tsunami yang ada di Aceh itu semua kena landa. Itu banjir, ya tsunami. Ya, kemudian nanti akan ada banjir lagi, banjir darah. Apa banjir darah itu ketika di Armageddon, peperangan yang terakhir itu nanti ya akan terjadi banjir darah, semua akan melanda dengan darah. Ya saya nggak membahas itu. Ya itu bahasan sendiri, saya nggak membahas hal-hal yang kayak gitu. Saya ingin membahas kasih karunia, saya ingin membahas pengampunan, penebusan, melenyapkan dosa-dosa, penghapuskan dosa-dosa, yaitu ganti dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah dengan darah Kristus Yesus Tuhan. Amin. Belum selesai ya, belum selesai ya. Di sini yang berikutnya Efesus pasal 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dan di dalam Kristus membangkitkan kita. Jadi kalau kita nanti akan mati sementara dikubur, jadi lempung, jadi tanah, ya tinggal tulang belulang, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita nanti akan dibangkitkan oleh Kristus Yesus, kita akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus untuk bersama-sama hidup, yaitu di surga bersama Yesus Kristus. Jadi kita semua akan masuk surga, kita semua akan diangkat, kita semua akan dibangkitkan, kita semua akan dihidupkan ya. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya akan hidup, dibangkitkan dan diangkat oleh Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, Efesus pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Yesus itu baik. Amin. Sangat baik, amat baik, sungguh teramat baik. Amin. Karena apa? Kasih-Nya berlimpah-limpah. Kalau hanya orang baik, kasih-Nya tidak sampai melimpah. Ya, ada orang yang baik palingnya 1 kali 2 kali kebaikannya. Yang mungkin seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, bahkan 1 tahun 2 tahun paling lama. Ya, itu karena apa? Kasih-Nya sedikit, kasih-Nya belum melimpah, kasih-Nya belum banyak. Tetapi karena kasih Allah yang berlimpah-limpah akan kebaikannya kepada kita, semua umat manusia itu magang di sini. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus diselamatkan. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus hidup kekal, masuk surga yang kekal selama-lamanya. Lo kasih kayak sama orang. Oh, singing glory praise the Lord, haleluya. Yang terakhir yaitu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Apa? Kalau kita masuk surga, kita selamat, ya, kita perlu hidup kekal itu karena kasih karunia. Jangan ada yang klaim sama sekali. Ya, kalau kamu ingin diselamatkan, ya kamu harus menguduskan dirimu, hidup kudus. Ya, kalau kamu ingin diselamatkan, ya kamu harus rajin perpuluhan, ya kamu harus rajin persembahan. Tidak ada. Ya, ayatnya di situ belum ada. Mungkin mau dicetak lagi kapan nanti sama pendeta-pendeta mungkin yang suka perpuluhan. Tapi di sini, di ayat ini tidak ada pernyataan bahwa perpuluhan itu membawa selamat. Tidak ada. Ya, atau persembahan itu membawa selamat. Tetapi di sini persembahan diorientasikan, ditujukan kepada persembahan yang membawa keselamatan. Siapa persembahan yang membawa keselamatan itu? Yesus Kristus adalah kita. Itu adalah persembahan yang hidup, persembahan dengan darahnya sendiri, dengan kematiannya sendiri. Itu yang membawa keselamatan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita lanjutkan perjamuan kudus. Pemain musik siap. Perjamuan kudus akan mulai. Mari kita angkat dengan nyanyian kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
di kayu salib bagi kami semua, bagi umatmu yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu kami terima kasih, kami sambut perjamuan ini dengan penuh kekudusan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mana? Saudara, ini adalah roti. Amin. Ini roti yang benar-benar roti. Ya, tidak ada roti yang palsu, tetapi roti benar. Ini melambangkan darah Kristus, daging Kristus. Ini daging Kristus yang telah mati, yaitu yang telah disembelih. Kristus telah dipecah-pecahkan, dicincang-cincang. Oleh sebab itu kita makan roti ini sebagai yaitu peringatan, mengingat kematian Kristus di kayu salib. Ini adalah roti, adalah lambang daging Kristus, kita makan dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih, ini adalah anggur. Ini anggur yang benar, anggur betulan. Ya, jangan dikasihkan dengan ini adalah anggur punya kuasa. Tidak, ya. Nanti salah pengertian. Yang ada kuasanya bukan anggur ini, tetapi yaitu firman Allah.
Nah, oleh sebab itu anggur ini adalah lambang. Apa? Lambang darah Kristus. Lambang darah Kristus yang telah mengalir, mengucur deras di kayu salib dengan karena tombak, dengan pukulan duri dan cambukan dan lain sebagainya. Ya, itulah darah Yesus yang mengalir. Lagi kita sebagai orang-orang yang percaya adalah orang-orang Kristen. Kita minum darah Kristus ini sebagai lambang, yaitu anggur ini, ya, dalam nama Tuhan Yesus untuk tengah kematiannya. Kita minum. Oh, haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Singing glory, haleluya, praise the Lord. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat keberkahan Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, kami sedang berdoa Tuhan bagi setiap perjalanan Tuhan, setiap anak-anak muda dan Tuhan. Engkau selalu menyertai dalam segala kemajuan dan berkat Tuhan, kesalahan, perlindungan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, Kau berikan keamanan tengah bangsa kami, keselamatan juga bangsa Indonesia. Anugerah Tuhan dibagi dari Tuhan juga bangsa seluruhnya Tuhan, Kau berikan keamanan Tuhan dan kedamaian Tuhan karena bangsa yang ada di dunia dan keselamatan. Anugerah Tuhan bagi dunia ini. Juga kami berdoa Tuhan bagi yang sakit Tuhan, pada pagi hari Tuhan, Kau berikan kesehatan Tuhan dan kesembuhan Tuhan dalam tubuh mereka Tuhan. Kalau mereka merasakan Tuhan, Kau berikan kesembuhan dalam tubuh mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap keluarga kami Tuhan, tempat kami Tuhan. Kau selalu berikan kami Tuhan anugerah-Mu Tuhan, lewat penyertaan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau selalu Tuhan serta dalam kehidupan kami dan selalu melindungi, menjaga dalam kehidupan kami Tuhan, dalam segala perlindungan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bentar Tuhan mereka memberikan kesembuhan juga Tuhan. Dan tangan-tangan yang memberikan kesembuhan Tuhan. Kalau kemudian Anda memberikan Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus syukur kami. Dalam nama Yesus haleluya. Amin.
YouTube Kasih Karunia, Gereja Tabernakel Samboja Kutai Kertanegara. Lewat YouTube Marketplace ini kami mengangkat, memberkati saudara-saudara semua yang ada di seluruh dunia, yang ada di seluruh dunia ini. Dan saudara-saudara kasih terima berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan dipenuhi dalam kekudusan, kebaikan, kebajikan, kemurahan, ketaatan, kesetiaan, dan segala pengampunan dosa, bahkan berkat-berkat yang sangat berlimpah-limpah sesuai dengan kasih karunia anugerah yang berlimpah kata kami. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, cepat Tuhan berkati.